Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Yesaya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa. Dosa membuat kita jauh dari Allah dan sesama. Contoh perbuatan dosa adalah iri hati, sombong, marah, dendam, dan sebagainya. Seorang anak biasanya merasa iri hati ketika melihat mainan temannya dan berusaha untuk memilikinya. Ia berusaha meminta kepada ibu atau ayahnya agar dibelikan mainan seperti temannya. Jika orang tuanya tidak dapat membelikannya, maka kemungkinan besar ia akan berusaha mencuri mainan temannya itu. Dosa semakin bertambah. Sebagai seorang anak, jika merasa jatuh dalam dosa, sebaiknya cepat bertobat atau kembali kepada Allah. Allah senantiasa akan mengampuni dosa orang-orang yang bertobat. Lalu bagaimana cara bertobat? Seringlah mengaku dosa di gereja dan berusaha tidak mengulangi dosa tersebut. Kebiasaan manusia jatuh dalam dosa ini membuat Allah mengutus para nabi untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah. Misalnya pada zaman Nabi Yesaya. Yesaya diutus oleh Allah kepada umat Israel agar mengajak orang Israel bertobat dan kembali kepada Allah. Allah mengharapkan orang Israel bertobat dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah menunjukkan cinta yang sangat luar biasa kepada orang Israel. Coba sekarang perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama itu anak-anak yang mengamen di jalanan untuk mencari uang untuk makan. Lalu gambar yang kedua itu orang yang sakit, tetapi dia tidak bisa pergi ke rumah sakit karena tidak punya uang. Gambar yang berikutnya yang bawah sebelah kiri itu anak-anak yang sekolah tetapi tidak memakai sepatu karena tidak punya uang untuk membeli sepatu. Lalu gambar yang terakhir itu anak-anak yang sedang belajar tetapi kelasnya hancur. Mungkin karena terjadi bencana atau memang kelasnya sudah rapuh dan runtuh. Nah, inilah gambaran ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang kesusahan, mungkin akibat dari perbuatan saudara-saudaranya. Terjadi bencana alam mungkin karena kita sering mengabaikan untuk tidak membuang sampah sembarangan, atau menebang pohon di hutan sehingga menyebabkan tanah longsor dan banjir. Inilah ketidakadilan yang terjadi di sekitar. Keadilan mempunyai banyak arti. Keadilan dapat diartikan sebagai keadaan ketika seseorang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dewasa ini banyak orang mengalami ketidakadilan seperti anak-anak sebenarnya mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah, tetapi karena tidak punya uang, mereka tidak mendapatkan pendidikan.
Ada juga orang miskin yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang baik. Ada juga orang yang berusaha untuk membela haknya tetapi tidak mendapatkannya. Sebagai contoh, ada seorang pejabat pemerintah yang melakukan tindak korupsi, namun tidak diproses secara hukum, malah masih bisa melakukan korupsi. Kondisi masyarakat yang tidak adil ini membuat orang-orang kecil merasa tidak berdaya, padahal mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan hukum yang adil. Di sini muncul juga banyak tokoh yang memperjuangkan keadilan, seperti Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, berusaha menghapus perbudakan terhadap warga kulit hitam di Amerika Serikat. Ada pula Mahatma Gandhi yang memperjuangkan keadilan bagi rakyat India. Ada pula tokoh Indonesia, Pak Munir, yang berusaha berjuang dalam bidang hak asasi manusia, namun pada akhirnya meninggal karena diracun. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang memperjuangkan keadilan bagi orang-orang kecil di negara kita ini. Nah, Nabi Yesaya lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Ia dipanggil menjadi nabi pada tahun 740 sebelum Masehi dalam usia kurang lebih 25 tahun. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Nabi Yesaya berkarya selama 40 tahun di antara bangsa Israel. Pada zaman Nabi Yesaya berkarya, keadaan bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Rakyat kecil menjadi tumbal kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk korban para penguasa saat itu. Nabi Yesaya tampil menegur dan mengingatkan bangsa Israel agar tetap setia pada Allah. Salah satu peringatan yang diberikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yaitu, celakalah kalian, akan tiba waktu Allah mencabut bangsa ini. Bangsa lain akan menyerang bangsa Israel. Warta Nabi Yesaya mencela para bangsawan yang hidup dalam kemewahan dan mengandalkan kekuasaan. Yesaya bernubuat tentang hukuman yang akan diterima bangsa Israel jika tidak setia kepada Allah. Yesaya bernubuat tentang janji keselamatan bahwa akan datang Mesias atau Juru Selamat dari Allah. Dan Yesaya menyebut Allah adalah pelindung yang setia. Sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Siapakah Yesaya itu? Bagaimana keadaan bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya? Apa isi nubuat Nabi Yesaya? Terima kasih. Tuhan memberkati.